نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول أيضا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهل المشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب الجحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول أيضا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup bukan untuk main-main, bercanda, bersenda gurau, tapi adalah untuk memegang tanggung jawab, amanah. Maka Nabi telah jelaskan kepada ini umat, kullukum ra'in, setiap kalian adalah para penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya di hari kiamat nanti tentang tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Setiap kita ini pemimpin, penanggung jawab. Ada 6 hadirin yang harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanggung jawab atas 6. Yang pertama diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang beriman, jaga diri kalian. Tidak cukup hanya diri sendiri, maka ayat lanjutan itu ayat wa ahlikum, anak dan istri kalian. An-nar, dari api neraka. Jadi saya bapak-bapak bertanggung jawab atas pribadi masing-masing supaya selamat dari api neraka. Dan juga tanggung jawab yang kedua, kita harus menjaga anak dan istri kita daripada sentuhan api neraka. Dan itu berat api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar itu api neraka adalah manusia itu sendiri dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atas itu api neraka. Yang menjaga di api neraka adalah malaikatul ghilaz, yang kasar, syidad, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang perintah-perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hadirin tanggung jawab yang ketiga. Jadi tidak hanya cukup, yang penting saya dan istri saya, anak saya, rumah saya sudah beres, belum. Maka yang ketiga, Allah berikan tanggung jawab wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah ingatkan pada Nabi SAW untuk mengingatkan juga keluarga beliau yang terdekat, famili yang terdekat, masyarakat di RT kita atau di mahallah kita. Jadi bertanggung jawab atas pribadi sendiri, anak dan istri, juga orang sekitar kita ini, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita, gabilah kita. Kemudian tanggung jawab yang keempat, litunzira ummal qura wa man haulaha. Yang keempat dan yang kelima, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura, masyarakat di kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Ummul Quranya Nabi SAW adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat lahir beliau. Maka beliau bertanggung jawab atas pribadi beliau sendiri, anak dan istri beliau, kemudian masyarakat sekitar beliau, kaum Quraisy, kemudian satu kota Mekah sana, wa man haulaha, dan seluruh jazirah Arab. Saya ini lahir di Banjarmasin, maka saya percaya tanggung jawab atas pribadi saya, anak dan istri saya, mahalah saya, juga kota Banjarmasin tanggung jawab saya. Bapak-bapak yang lahir di Medan, tanggung jawabnya Medan. Yang lahir di Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, secara luas dan sebagainya. Kemudian waman haula, orang sekitarnya, sekitar Mekah, yaitu Jazirah Arab secara keseluruhan. Maaf, saya tadi di Banjarmasin, waman haula, seluruh Kalimantan Selatan. Kalau ingin dibesarkan lagi, tanggung jawab saya adalah Kalimantan Selatan, waman haula, seluruh provinsi yang ada di Indonesia, satu negara.
Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad SAW, kami tidak mengutus kamu kecuali untuk semua manusia. Manusia yang lahir sejak beliau diutus sampai manusia akan lahir menjelang hari kiamat nanti. Rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia ini. Sama kita umat beliau juga bertanggung jawab. Selain pribadi kita sendiri, anak dan istri kita, orang di mahalah kita, di halakah kita, kemudian satu kota kita, kemudian satu negeri kita, ini provinsi-provinsi yang lain, kemudian seluruh dunia. Ini tanggung jawab kita, Pak. Maka jangan sampai kita menjadi orang Yahudi yang hanya beriman kepada sebagian ayat, kemudian kufur kepada ayat yang lain. Maka orang katakan, kamu jangan ngurusi orang lain, urusi diri kamu dulu. Ini seakan-akan dia ingin menjadikan dirinya Yahudi, hanya bertanggung jawab kepada satu ayat saja. Yang penting urusin kamu dan anak kamu, jangan ngurusin saya. Loh, bapak tetangga saya bertanggung jawab juga untuk ngurusin bapak juga. Udah, kita nggak usah pikir negara tetangga lah, pikir Indonesia aja konsentrasi, Bang. Tahun ini nggak usah dikirim kemana-mana. Yang penting Indonesia bereskan dulu, baru negara lain. Tidak bisa, Pak. Berarti Anda ingin memahami, ingin mengambil sebagian ayat dengan meninggalkan ayat-ayat yang lain. Maka dalam satu waktu hadirin kita harus memikirkan bagaimana pribadi saya, bagaimana anak dan istri saya, jiran-jiran saya, satu kota saya, seluruh Indonesia ini, dan bahkan seluruh dunia kita letakkan fikir, inilah tanggung jawab saya. Semoga Allah mudahkan kita buat tanggung jawab yang demikian. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab besar. Tanpa ada bantuan dari Allah, tidak mungkin kita untuk mengamalkan. Namun Allah memudahkan kita untuk memudahkan kerja kita yang berat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu setiap saat berpikir bagaimana membantu agama Allah, menyebarkan agama ke seluruh dunia ini kepada semua manusia, nanti Allah pasti akan bantu kalian. Jadi kita yang lemah ini akan dibantu oleh Allah sejauh mana kita mau berpikir untuk membantu agama Allah. Yang kedua, Nabi SAW juga memberikan kunci bagaimana supaya nusratullah datang kepada kita, mudah melaksanakan tanggung jawab yang begitu berat. Maka Nabi sabdakan, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang saudara, kalau itu saudara mau memikir, Allah akan membantu seorang hamba, selama hamba mau membantu saudaranya. Mau membantu saudaranya. Kapan Allah membantu saya? Kalau saya memikirkan bagaimana membantu teman-teman yang lain. Kapan Allah membantu saya membereskan rumah saya? Kalau saya berpikir bagaimana membantu rumah-rumah yang lain. Kapan Allah membantu saya ketika untuk menghidupkan mahalah saya? Kalau saya berpikir bagaimana menghidupkan mahalah orang lain. Begitu pula bagaimana supaya kota saya ini hidup, pikirkan kota yang lain. Pikirkan kota yang lain. Ini kaidah daripada Nabi yang nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah. Saya mau bereskan kota saya dulu. Nanti kalau sudah Banjarmasin maju, baru saya akan bergerak ke Surabaya, bergerak ke Jakarta, ke Bandung, nggak bisa. Sampai Anda mati, Banjarmasin nggak akan beres-beres. Begitu pula Medan. Yang penting saya Medan dulu lah. Nggak usah pikir yang lain. Aceh nanti, Padang nanti. Sampai Anda mati, Medan nggak beres-beres. Tapi kalau kita orang Medan mikirkan bagaimana Aceh, bagaimana Padang, bagaimana kota yang lain, Palembang, Lampung, memikirkan ke sana, maka saat dia kerja di kota dia akan dapat bantuan langsung dari Allah. Yang penting Indonesia dulu, Malaysia jangan dipikirkan. Maka di saat Anda membereskan Indonesia, insya Allah nggak beres-beres itu Indonesia. Susah. Tapi saat kita berpikir dalam waktu yang sama bagaimana kirim rombongan ke Malaysia, kirim rombongan ke Thailand, kirim rombongan juga ke Filipina. Saat kita menggarap Indonesia akan dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kerja kita ini tertata dengan rapi, Pak. Arahan-arahan masyayikh kita sejak bagaimana menjaga diri kita ini daripada api neraka. Maka dengan pengorbanan lagi-lagi kita berikan. Jadi jangan kurang daripada 10%. Tingkatkan lagi jadi 1/3. Bahkan sampai akhirnya kita betul-betul siap menunaikan janji kita setiap waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Betul-betul sholat saya, nusuk, baik kurban, ibadah-ibadah yang lain. Bahkan hidup dan mati saya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini targetnya. Maka hadirin kita bawa diri kita. Dengan kita hidupkan talim, kita bergerak 2,5 jam dan sebagainya. Itu tujuannya khususnya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian anak dan istri kita. Inilah kerja Masturah yang sekarang kita dengungkan lagi dan lagi. Mulai kita mengadakan talim di rumah kita. Kemudian istri kita dibawa kepada talim mahalang. Kita bawa dia 3 hari, 15 hari, 2 bulan.
supaya nanti istri kita juga pulang mendidik anak dengan pendidikan Islami, sehingga rumah kita terbawa betul-betul kepada suasana rumah tangganya Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga kerja kita. Begitu pula hadirin Allah Subhanahu Wa Taala di mahalan kita ada musyawarah harian, berikan waktu 2,5 jam. Jaulah pertama, jaulah kedua. Begitu pula kita bawa untuk keluar 3 hari. Hadirin Allah, masyarakat kita tadi, bagaimana 1 atau 2 orang lama berfikir membawa 8 atau 10 orang baru di mahalan dia, bawa keluar. Ini adalah dalam rangka wa'anzil asyiratakal aqrabin, masyarakat sekitar kita. Begitu pula hadirin Allah, jamaah 40 hari kita bentuk lagi orang dari mahalan kita bawa keluar di sekitar profesi kita ini. Bahkan hadirin Allah, kita ingin bagaimana betul setiap orang ini jangan sampai belum pernah menggunakan waktu 4 bulan untuk keluar jalan Allah, agar bisa kita berangkatkan ke profesi-profesi yang lain. Kemudian hadirin Allah, kita berangkat ke India, Pakistan, agar kita capable untuk menjadi orang yang menjadi dai seluruh dunia, berangkat ke negara-negara jauh. Inilah muzakarah atau amal-amal yang telah disusun oleh para ulul amr kita nih, para masyayikh kita. Maka kalau kita taati, kita belum sampai ke seluruh dunia, tapi niat sampai ke sana, mati. Maka Syekh Abdul Wahab katakan, walaupun kamu buat jaulah pertama di mahalah kamu ini, tapi niat kamu, ya Allah, saya melangkah ke Amerika, saya melangkah ke Rusia nih. Waktu jaulah pertama, kita barangkali hanya mengunjungi 20 buah rumah saja. Tapi niat kita adalah, ya Allah, saya melangkah ke seluruh dunia. Maka nanti saat jaulah pertama Anda, atau waktu 2,5 jam, kita mengunjungi si fulan, dimusyawarahkan 2 rumah. Tapi kita niat, ya Allah, saya melangkah ke seluruh dunia ini. Saya melangkah ke Amerika, ke Rusia, ke mana-mana. Maka nanti kesan daripada dakwah Anda Allah sampaikan ke Amerika sana. Walaupun jauhlah makom. Maka insya Allah, mudah-mudahan suatu saat Anda dihajikan semua insya Allah. Nanti akan ketemu orang yang badannya besar, putih, pakai sorban, meluk Anda. Brother, thank you brother, thank you brother. Heran kita, kok ini orang kenapa terima kasih sama saya? Dia katakan, kamu yang menaskil saya untuk masuk Islam. Kapan? Misalnya kita belum pernah ketemu, baru pertama kali ini. Oh, dulu di Amerika, 3 tahun yang lalu. Saya tengah malam, bingung saya, tertidur. Saya mimpi ketemu wajah orang seperti antum betul-betul. 3 tahun yang lalu, hari apa? Hari Jumat malam Sabtu. Oh iya, pas malam jaulah pertama saya. Kesan daripada kata Syekh Abdul Wahab, di Makami. Tapi niat seluruh dunia Allah sampaikan kesannya ke Amerika sana. Begitu pula hadirin Allah. Pas jaulah pertama tadi ternyata melalui titian yang sudah rapuh, ambruk, meninggal dunia waktu jaulah tadi. Tapi niat dia seluruh dunia. Maka di hari kiamat dibangkitkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal dunia punya niat untuk seluruh dunia. Insyaallah kita niatkan demikian. Hadir maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerja masturah sekarang yang kita ingin muzakarahkan, Pak. Ini bukan bayan masturah nih, muzakarah. Maka tanggung jawab kita nih. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi saya ketika Allahu Akbar di depan orang banyak di masjid, apakah melalui penghulu atau langsung walinya ayahnya menyerahkan, angkah tuka ibnati fulana bimahar kada. Saya nikahkan anak saya nih kepada kamu dengan mahar sekian. Maksudnya saya serahkan anak saya kepada kamu. Maka kita katakan qabil tu nikah, saya terima menikahi dia nih. Apa yang Anda terima, Pak? Ini penyerahan tanggung jawab. Penyerahan tanggung jawab, bukan penyerahan sekedar itu wanita kepada kita, tidak. Jadi orang tua yang tadinya membina anaknya sejak kecil, ayah dan ibu dia, maka tiba hari perkawinan, sekarang saya serahkan untuk melanjutkan pendidikan anak saya kepada kamu ini. Maka hadirin Allah, kalau tadi selama dia kecil sampai hari perkawinan, perbuatan dosa yang dikerjakan oleh itu anak wanita, tanggung jawab dia, tanggung jawab ayahnya juga. Ketika itu anak pacaran, itu anak berbuat jelek, kejahatan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu ayahnya dapat juga dosa yang sama. Tapi ketika diserahkan kepada itu suaminya, angkah tuka ibnati, dan dia katakan qabil tu nikah, saya terima, maka kemaksiatan dikerjakan oleh istri mulai hari itu enggak masuk pintu ayahnya lagi, tapi mulai kepada suaminya. Jadi kalau malam tersebut ternyata istrinya enggak sholat tahajud, ternyata enggak sholat subuh, dan paginya masih berjalan dengan rambut terbuka, itu sudah lepas tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab siapa sekarang? Tanggung jawab suami. Jadi saya terima qabil tu nikah, bukan sekedar saya terima tanggung jawab untuk berikan makan, minum dan sebagainya, tidak. Tapi adalah melanjutkan pendidikan minal mahdi ilal lahdi.
Maka hadirin Allah, saya harus paham bahwa ketika saya katakan qabiltu nikahaha, saya bertanggung jawab untuk membina istri saya, jangan sampai ada sentuhan api neraka akan menyentuh dia nanti di hari kiamat. Hadirin maka Allah, ini tanggung jawab. Maka dalam kerja kita nih Pak, kerja masturan, di samping kita hidupkan makomi kita, keliling sana kemari, tetap kita bertanggung jawab kepada anak dan istri kita. Dan anak itu bergantung kepada ibunya, kehidupan mereka bersama ibu. Maka yang utama bagaimana istri kita bina, sehingga nanti dia akan menjadi seorang murabbiyah, muallimah, yang akan membina anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Dan memang kesolehan itu anak bergantung daripada ibunya lebih banyak daripada ketimbang suami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Hadirin Allah, kalau sudah istri terbina, insya Allah anak pun akan terbina juga. Kalau istri kita tidak baik, jangan diharapkan akan lahir anak yang baik. Illa man rahima rabbuh. Karena Allah sendiri telah jelaskan dalam Al-Quran. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbi, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang subur, tanah yang subur, akan tumbuh daripada tanaman yang subur pula. Sedangkan tanah yang jelek jangan diharapkan akan tumbuh kecuali tanaman yang jelek pula. Sebagian mufassirin ketika kami belajar dahulu menjelaskan guru kami ini, beliau katakan yang dimaksud balad di sini adalah wanita, istri. Jadi daripada istri yang soleh akan lahirlah anak yang soleh. Dari istri yang tidak benar jangan diharapkan akan lahir anak yang baik. Illa man rahima rabbuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejarah sudah membuktikan sama-sama Nabi, suaminya. Hadirin Allah, ayahnya Nabi ini. Ibrahim alaihissalam, yang ini juga ayahnya Nabi juga. Kanaan punya ayah namanya, nama ayahnya siapa? Nuh alaihissalam, Ismail putranya Ibrahim alaihissalam. Dua-dua ayah mereka inilah Nabi. Bahkan anehnya, Kanaan setiap hari diberikan pelajaran oleh orang tuanya nih. Dikasihkan istilah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semua diajarkan. Tapi di akhir kehidupan dia ternyata menjadi anak yang kafir, tidak mau ikut ayahnya. Sementara Ismail alaihissalam belum pernah disentuh oleh pendidikan bapaknya. Sejak masih bayi kali dibawa ke lembah yang enggak ada kehidupan. Tapi aneh hadirin Allah, ketika dijelaskan oleh orang tuanya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Saya mimpi dan mimpi seorang mimpi yang hak untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu bukan musyawarah untuk mengetes, menguji keimanan itu anak bagaimana? Ternyata hadirin bukan main, luar biasa. Itu anak yang belum pernah disentuh oleh pendidikan ayahnya dengan tegar mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, kau akan dapatkan aku menjadi anak yang sabar. Bahkan Maulana Utsman damat barakatuh yang 2 tahun ini datang pada kita, bahkan insya Allah tahun ini juga akan datang lagi. Beliau pernah bayan sebelum disembelih oleh ayahnya tadi. Nabi Ismail AS masih memberikan bayan hidayah kepada ayahnya. Dia katakan, wahai ayah, kau akan menyembelih aku dan aku siap untuk bersembelih. Ini perintah Allah. Dan kamu sudah siap untuk menyembelih aku karena pisau pun sudah diasah. Tapi ayah, saya takut ketika mata ayah dengan mataku berpapasan, berpandangan, bertemu pandang itu, perasaan iba seorang ayah menyebabkan ayah terlambat atau ragu untuk melaksanakan hukum Allah. Maka saya takut, maka wahai ayah, sebelum kau sembelih aku, tutup kau punya mata. Supaya perasaan iba kepada aku jangan menghalang kamu untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai ayah, saya takut kalau sekiranya aku masih pakai baju seperti ini, nanti darah akan membasahi bajuku. Ibuku akan melihat, dia akan menangis, melihat kekucuran darah. Lepaskan baju aku dulu wahai ayah, sehingga nanti ibu tidak melihat percikan darah yang ada di bajuku tersebut. Ini anak siapa, Pak? Yang bisa memberikan bayan hidayah kepada ayahnya, bukan siap dikorbankan saja, tapi memberikan pengarahan agar ayah jangan sampai perasaan iba, perasaan cinta kasih kepada anak terhalang untuk melaksanakan perintah Allah. Apa yang membedakan keduanya, Pak? Ibu. Jadi walaupun belum pernah disentuh oleh pendidikan ayahnya, tapi Hajar radhiyallahu anha tegar untuk membina anaknya Ismail alaihissalam, sehingga anaknya menjadi orang yang siap untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin kerja kita bagaimana membina istri kita untuk menjadi orang yang siap menyiapkan anaknya, siap untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin makan Allah. Maka bermula daripada seorang ibu ini. Allahu akbar. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita katakan saya terima untuk menikahi dia, untuk menyempurnakan iman, ibadah, tanggung jawab daripada istri kita ini. Bahkan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita mulai saat katakan,
bahwa Islam ini merupakan suatu bangunan, Pak. Suatu bangunan. Yang mana Nabi SAW jelaskan dalam hadis yang sahih, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 tiang pancang. Di atas 5 tiang pancang. Ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji liman istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala Nabi SAW. Beliau katakan Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar. Pondasi yang kuat. Syahadah, salat, puasa, zakat, haji, dan haji. Jadi syahadah, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini pondasi. Maka beliau katakan, kalian hendaklah paham. Yang 5 ini adalah pondasi. Apa? Pondasi. Dan Islam dibangun di atas 5 pondasi tadi. Lantas bangunannya itu apa? Kan 5 ini kan pondasi tiang, Pak. Bangunannya apa? Syahadah yang berupa iman nih. Ini kan pondasi, Pak. Salat kita, zakat kita, itu semua pondasi Islam. Islamnya belum dibangun. Loh, saya kan sudah mengamalkan apa lagi? Saya sudah syahadah, saya sudah salat, saya sudah bayar zakat, saya puasa Ramadan, bahkan tambah Senin Kemis lagi. Puasa saya 3 hari setiap bulan, tapi puasa putih. Zakat saya bayar, bahkan saya bersedekah, saya haji tiap tahun, umrah tiap bulan, apalagi. Berarti Anda sudah membuat fondasi Islam. Anda belum membangun Islam. Belum membangun Islam. Satu orang ingin buat bangunan hotel berbintang 5 dengan 1000 kamar yang les. Lantas dia bangun di atas 100 fondasi. Setelah selesai fondasi dia bangun, tiang pancangnya, silahkan Pak. Mau tinggal di hotel saya. Ada yang tinggal enggak? Ada yang tinggal? Atau ingin Pak, saya jual hotel saya berbintang 5 dengan fondasi dasar sudah 100, silakan beli. Berapa belinya? Taksirannya berapa? Siapa yang bisa menilai berapa itu harga hotel? Harga bangunan siapa bisa nilai? Enggak ada, Pak. Paling yang mau tidur di sana kucing, tikus, anjing, jin, dan sebagainya. Manusia enggak akan mau tidur. Kapan orang bisa menilai itu Islam, Pak? Kapan orang bisa menghargai, menghormati tinggal? Setelah dibangun. Bangunannya apa? Itulah muasyarah, muamalah, dan akhlak. Muasyarah hubungan kita, suami istri, anak beranak, dengan tetangga kita, jiran kita. Ini namanya muasyarah. Muamalah, hubungan transaksi dagang, hutang piutang, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana pula akhlaknya? Akhlak kita, hubungan dengan hati kita. Apakah masih ada kesombongan atau ada ketawaduan dan sebagainya. Ini akhlak, Pak. Hadir Allah, kalau sudah dibangun dengan tadi baru orang tertarik. Oh, Islam itu begini, Islam itu begini. Ternyata indah itu Islam. Orang pun senang. Berbondong-bondong untuk orang masuk Islam. Dan hadir Allah, yang 5 ini pondasi. Karena pondasi nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Syahadah di mana, Pak? Syahadah di mana? Memang kita ucapkan di lisan kan, tapi bersumber dari hati. Orang kafir nggak lihat iman kita ini. Begitu pula sholat kita di mana? Di masjid. Mekal, Petrus, Yuvernus dan sebagainya nggak lihat sholatnya kita ini. Jadi orang kafir nggak lihat sholatnya kita di masjid. Terpendam. Puasa kita di mana? Puasa di mana, Pak? Puasa di perut. Nggak kelihatan. Orang nggak tertarik dengan puasa kita, nggak kelihatan. Zakat kita di tengah-tengah orang Islam, kita nggak bayar zakat ke gereja sana, kita nggak menyerahkan uang zakat kita ke panti asuhan Kristen sana, tidak. Kepada masyarakat Islam, orang kafir nggak lihat. Haji kita di mana? Haji kita di Mekah sana, orang kafir nggak lihat, Pak. Maka walaupun orang tadi, sudah mengamalkan rukun Islam dengan baik, 5 tadi, maka tetangga dia yang namanya Michael tetap saja jadi Michael, tidak akan menjadi Mikail namanya. Yang hanya David tetap David, nggak akan menjadi Daud. Karena 5 tadi tersembunyi. Tapi kalau ketika sudah si fulan tadi membangun itu Islam dengan muasyarah yang benar, dibawa istrinya dengan ta'lim, dibawa istrinya kepada muasyarah Nabi kita Muhammad SAW yang dijelaskan dalam Al-Quran hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga kehidupan rumah tangga dia bagus, tetangga pun terkesan dengan rumah tangga dia. Ternyata Islam itu indah. Hadirnya melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga melihat rumah tangga, ini karkun, orang pun ada, jadi terkesan. Masuk rumah dia, pulang jadi dapat hidayah. Pulang jadi dapat
hidayah. Istri dia, suami tidak ada. Ternyata Masya Allah istrinya di rumah. Enggak pernah mengeluh apa-apa tentang suaminya tersebut. Anaknya walaupun tadi lapar, tetap dia nyalakan api. Enggak mau minta-minta sama orang. Ternyata kehidupannya Masya Allah tertata dengan baik. Anak-anak dia, sebagaimana Umar Palampuri rahmatullah pernah ceritakan. Ketika satu orang karkun dia keluar 40 hari. Ternyata tiba Lebaran, Hari Raya. Masing-masing anak-anak pun berpakaian baru dari ayahnya. Sementara anak karkun memang berangkat dia miskin. Uang cukup untuk makan saja. Maka ketika itu anak keluar bermain-main, diajak oleh teman-temannya, mana pakaian baru kamu, mana sepatu kamu? Tidak ada. Kami sekarang pakaian baru, gembira. Maka itu anak pun sedih. Dia pulang nangis. Ibu, teman-teman punya pakaian baru semua. Punya sepatu baru. Saya nggak punya apa-apa. Dan ibunya tahu, ayahnya sedang keluar jalan Allah. Tapi ibunya sudah terbina dengan suasana yang baik. Dia tidak katakan, begitulah ayah kamu sekarang. Kamu menderita gara-gara ayah kamu nih. Saya juga susah, malu sama tetangga. Maka nanti kalau kamu dewasa, jangan ikut seperti ayah kamu. Kalau istri kayak demikian, hadir apa artinya keluarnya karkun 4 bulan 40 hari. Tapi Umar katakan ternyata itu wanita tidak. Dia paham, saya ini siapa? Saya ini istri karkun, istri seorang dai. Maka dia katakan, mari anak-anak kumpul semua. Wahai anakku, mereka itu berhari raya di dunia. Ayah mereka bersama dengan mereka. Tapi ayah kalian sedang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memperjuangkan agama. Nanti ayah kamu, saya dan kamu akan masuk surga. Nanti kamu akan dapat pakaian kain sutra yang sangat indah sekali. Punya kendaraan yang sangat bagus. Bisa diceritakan keindahan surga. Sehingga itu anak tegar, dia nggak nangis. Dia langsung keluar dari rumah dia. Kumpulin anak-anak, wahai teman-teman, kamu sekarang berhari raya. Punya sepatu baru, baju baru bersama ayah kamu. Tapi nanti hari kiamat, tahu siapa yang jadi pemenang. Ayahku sedang keluar jalan Allah berjuangkan agama. Setiap langkah dia akan mengangkatkan derajat. Setiap kata yang diucapkan oleh ayahku mendapatkan pahala ibadah sunnah 1 tahun. Dan nanti ayahku bersama ibuku menjadi ratu bidadari nanti di sorga. Dan aku bersama ayahku akan berpakaian begitu hebat. Maka itu anak semua tercengang-cengang. Langsung kembali ke rumah. Ibu, suruh ayah untuk keluar jalan Allah. Bu. Maka satu kampung tertaskil hadir dengan istri yang demikian. Dan ini terjadi bukan cerita hayal, Pak. Tidak. Nah, kita ingin menciptakan bagaimana muasyarah yang demikian. Istri paham. Saya ini siapa? Hadir maka Allah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha punya anak namanya Anas. Suaminya Malik, enggak mau masuk Islam, marah sama istrinya bahkan ngabur ke negeri Syam sana. Maka dia menjanda. Kemudian Nabi SAW belum lagi hijrah ke Madinah. Dia sudah masuk Islam. Kemudian dilamar oleh orang kaya namanya Abu Talha. Abu Talha membayangkan Ummu Sulaim pasti terima lamaran saya karena saya orang kaya. Dan berapapun dia minta akan saya kasih duit. Ternyata Ummu Sulaim katakan, wahai Abu Talha, saya tidak minta apapun daripada mahar. Tapi yang saya minta Islamnya kamu saja. Saya tidak minta uang, tapi masuk Islamnya kamu itulah mahar. Maka Abu Talha katakan, kalau gitu biarkan aku berpikir 1 malam dulu. Abu Talha bingung, ini wanita apaan? Biasanya wanita-wanita kalau dilamar orang kaya minta uang sekian-sekian. Tapi ini orang kok nggak minta duit. Bahkan dia hanya minta masuk Islamnya. Apa itu Islam? Suatu malam dia berpikir, kalau begitu ini agama yang hak. Kegembiraan seseorang agama melebihi daripada kebenaran. Maka besok hari dia datang, wahai Ummu Sulaim, saya siap masuk Islam. Setelah masuk Islam, Ummu Sulaim katakan, wahai Anas, kawinkan saya dengan dia. Hadirin, dia pun termasuk orang yang ikut Bayatul Aqabah. Siap menjamu Nabi nanti, berkorban untuk Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Dan betul, Nabi SAW datang ke Madinah. Mereka bermusyawarah. Apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu Nabi SAW? Kata mereka, ini Anas, anak kita. Anak tirinya Abu Talha. Karena ayahnya enggak mau masuk Islam tadi. Mati dalam kekafiran. Ini anak kita. Anak yang rajin, bagus. Umurnya sudah 10 tahun. Kita serahkan untuk berkhidmat ke rumah Nabi SAW. Maka dia pun berkhidmat. Dari perkawinan mereka dapat anak. Dapat gelar namanya Abu Umair. Dan punya burung. Suka bermain-main. Namanya Abu Nughair. Nabi SAW akrab betul dengan keluarga ini. Maka hadirin, Nabi sering bercanda. Mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala bin Nughair. Karena Abu Umair waktu itu sedih, kelihatan burungnya sakit. Maka Nabi itu menggembirakan bertanya. Hadirlah Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari ini anak yang disayang ternyata sakit. Dan Abu Talha katakan, wahai istriku, pelihara anak kita dengan baik. Ada satu takazah yang harus aku kerjakan. Jaga anak kita. Ternyata anaknya meninggal dunia setelah suami pergi.
Ummu Sulaim paham, saya ini siapa? Saya ini bukan wanita biasa. Saya adalah istrinya seorang dai yang harus menampakkan kepada tetangga adalah muasyarah yang benar kepada suami saya. Bagaimana kesedihan tersebut tetap tidak melanggar. Hati memang sedih, mata memang menangis. Tetapi tetap enggak boleh keluar daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi katakan apa? Istri yang paling baik yang menarik dipandang suami. Mentaati suami kalau diperintahkan dan menjaga harta dan dirinya, menjaga harta suami dan dirinya waktu suami tidak ada. Maka Ummu Sulaim katakan kepada tetangga setelah memandikan anak dan sebagainya, dia katakan jangan ada yang memberitahukan tentang kematian anak saya sebelum saya sendiri. Datang Abu Talha di malam hari. Maka hadirin bagi Allah, sebelum menguburkan ini anaknya yang disayang, Ummu Sulaim telah mampu untuk menguburkan kesedihan yang ada dalam hati dia. Sebelum anaknya dikubur, yang dikuburkan dulu apa? Perasaan sedih jangan dinampakkan di depan suami. Saya harus menjadi istri yang berpenampilan yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik istri adalah yang menarik dipandang suami. Khairun nisa man iza nazarat sarratka. Maka dia pun tetap, dia kuburkan dulu kesedihan di hati anak nanti. Dia terima suami dengan baik. Kemudian makan bersama. Ya sebagaimana suami istri. Sehingga Abu Talha, dan sebelumnya tadi Abu Talha langsung menanyakan, bagaimana anak kita? Ummu Sulaim katakan, huwa askanu min dhi qabl. Anak kita lebih tenang dari semula. Askan, lebih tenang. Maksudnya dia sudah tenang sekarang di sorga. Dia tidak berdusta, tapi dia tahu pemahaman suaminya adalah, ini namanya tauriyah. Jadi pemahaman suaminya, kalau gitu anak saya sudah sehat. Hanya dia asik makan. Kemudian ke kamar. Bergaul lah suami istri tersebut. Setelah selesai melaksanakan apa yang diinginkan oleh Nabi, menjadi seorang wanita yang menarik di pandang suami, taat pada suami tersebut, menjaga dirinya dan sebagainya. Kemudian baru dia ceritakan, wahai suamiku, bagaimana kalau tetangga kita meminjamkan sesuatu benda pada kita, mangkok atau piring, dan tetangga ingin mengambilnya kembali, apa harus kita serahkan? Ya harus diserahkan. Ini milik tetangga. Begitulah Allah telah menitipkan anak kepada kita. Sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin ciptakan istri yang kaya demikian, hadirin. Target daripada Masturah bukan sekedar membawa dia jalan-jalan, mengejar sertifikasi istilahnya ini. Bagaimana istri 3 hari, kemudian 15 hari, 2 bulan, tapi gentayangan terus di pom bensin sana. Nanti baru suami 40 hari, lewat 1 hari, langsung marah-marah, ngamuk di markas lagi. Bukan. Itu sarana, tapi targetnya bagaimana menjadi wanita kayak begini nih. Yang bisa menguburkan kesedihan. Di salah satu provinsi, saya lihat sendiri orang korbannya tersebut. Suaminya ini orang yang suka senyum. Karkun dia, suka senyum kepada sebuah orang. Di seberang jalan. Ada perempuan, tetangga. Dia pun senyum. Rupanya itu perempuan GR. Dia kira bahwasanya itu perempuan, itu laki-laki senyum sama dia terus. Suami capek, pulang dari kebun, bawa parang. Langsung cerita, itu tuh tetangga kamu tuh senyum terus pada saya, mandang pada saya. Akhirnya suaminya sedang panas, belum makan, lapar, sedang di sawah sana. Langsung pergi, langsung dia tebas. Ditebas, sudah hampir meninggal dunia. Matanya pun hilang. Alhamdulillah masih sehat, Allah sembuhkan. Kenapa hadir kok suami berbuat demikian? Karena istri nggak ngerti apa peran dia sebagai seorang suami. Apakah membeberkan kejelekan tetangga, belum lagi selesai permasalahan, kesalahpahaman saja langsung laporkan suami sedang lapar. Sehingga suami berbuat demikian dan akhirnya suaminya sakit meninggal di penjara. Ini gara-gara apa, Pak? Istri nggak ngerti kedudukan dia sebagai istri itu apa. Dan kalau ada muasyarah kayak demikian, apakah orang akan tertarik kepada Islam? Tidak akan tertarik, Pak. Lantas Abu Talha marah dia. Loh kenapa baru kamu ceritakan sekarang, enggak sejak tadi? Abu Talha enggak mau memperpanjang pertengkaran di rumah, langsung dia mandi, pergi ke masjid menjumpai Nabi SAW, salat subuh. Dia ceritakan apa yang terjadi. Nabi senyum bangga, punya sahabiah yang kaya demikian. Itulah keberhasilan seorang wanita. Nabi katakan bertanya, "A'arastumul laila?" Tadi malam kamu jadi pengantin? Betul ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa, berkat kesabaran Tuhan itu, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam pertemuan kamu tadi malam sebagai pengantin. Berkat kesabaran itu wanita dan doa Nabi SAW. Akhirnya di perjumpaan mereka kemarin, lahirlah seorang anak namanya Abdullah. Dipelihara dengan baik. Abdullah hanya punya anak 11. Semua menjadi hafiz dan alim.
Wanita yang kayak gini, kita ingin bawa istri kita ke arah sana. Muasyarah yang benar. Sehingga tetangga senang melihat kita demikian. Bukan sekedar dia sudah punya pakai purda, jalan-jalan sana kemari. Sebentar dengan tetangga ngomelnya masih ngomongin tetangga, ngomongin sebagainya, ngomongin karkun satu sama lain, ngomongin istri bukan. Hadirnya melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah muamalah, Pak. Muamalah yang benar. Islam akan indah ketika melihat, masya Allah, muamalahnya bagus. Begitu pula hati akhlakiyat. Nah, bagaimana kita bawa rumah saya ini menjadi sampel, contoh bagi rumah-rumah tetangga, bagi rumah yang lain. Hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting, Pak, kita bawa istri kita ini ke arah sana. Insyaallah semua niat demikian, hadirin makan Allah. Tanggung jawab kita nih membawa istri kita. Bagaimana supaya kita bawa? Maka alimul kita mengarahkan, hadirin makan Allah. Kita harus paham, saya harus paham, dan saya harus pahamkan istri saya. Sebagaimana kamu bertanggung jawab untuk diri kamu juga, bertanggung jawab juga untuk mengingatkan saya kepada anak. Kamu juga bertanggung jawab bagi istriku untuk kepada tetangga. Kamu juga punya tanggung jawab untuk orang di halaka, untuk orang satu kota ini. Bahkan wahai istriku, kamu juga punya tanggung jawab untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Tanamkan kepada istri kita, bahwasanya kamu punya tanggung jawab untuk berdakwah ke seluruh dunia. Dan ini sudah tertanam dalam diri para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW sering beristirahat di rumah Ummu Haram binti Milhan, bibi susuan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun berbaring, ternyata senyum. Maka Ummu Haram binti Milhan bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat kamu tersenyum ya Rasulullah? Nabi katakan, "Saya melihat sekelompok umatku menyeberangi laut di atas kapal seperti raja-raja di atas tahta mereka, membawa agama." Kenapa Nabi senyum? Karena Nabi risau selama beliau masih hidup ini belum ada atau belum dikirim rombongan melalui laut untuk membawa agama ke seberang laut sana. Sementara masih di Jazirah Arab, di daratan Arab saja, belum lagi sampai seluruh dunia. Sedangkan Nabi SAW dapat perintah untuk membawa agama ke seluruh dunia. Dan Nabi menginginkan bagaimana ada sahabat yang siap menyeberang laut membawa agama. Bahkan ditargib oleh Nabi SAW supaya sahabat-sahabat ini mau menyeberang laut, jangan takut. Sehingga beliau katakan, "Ghazwatun fil bahri mislu asyaratin ghazwatin fil bar." Perjuangan nyeberang laut mendapatkan pahala 10 kali lipat daripada di daratan. Jadi kalau kawan-kawan dari Medan keluarnya ke Padang, ke Palembang dapat pahala 700.000. Tapi kalau ke Kalimantan jadi 7 juta. Dari Temboro dikirim rombongan ke Magelang dapat 700.000. Tapi kalau dari Temboro kirim ke Sulawesi 7 juta. 10 kali lipat. Bahkan Nabi mensabdakan dalam kitab Ahmad Jarrabih, maboknya orang di laut sama dengan tetesan darah syahid di daratan. Maboknya di laut itu sama dengan tetesan darah syahid di daratan. Maka ketika Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpi beliau bahwasanya akan ada umat yang akan nyebrang laut nanti, Nabi gembira betul. Dan Ummu Haram binti Milhan sadar, saya juga bertanggung jawab untuk bawa agama ke nyebrang laut. Langsung, ya Rasul, Allah ayajal minhum. Doakan agar Allah menjadikan saya di antara mereka yang akan nyebrang tersebut. Begitu semangatnya itu Walid. Nabi katakan, kamu perempuan di dapur saja, layani suami saja. Tidak, langsung Nabi doakan. Anti minhum. Kamu dari mereka nanti. Tidur lagi, bangun lagi, senyum lagi. Ditanya lagi, kenapa ya Rasulullah? Nabi lihat kalau rombongan yang kedua berangkat lagi. Nyebrang laut. Membawanya agama seperti raja-raja di atas tahta mereka. Semangat lagi Ummu Haram. Doakan ya Rasulullah agar saya termasuk mereka. Nabi katakan, kamu termasuk orang yang seperti dalam rombongan yang pertama saja. Rasulullah SAW meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia. Umar meninggal dunia radhiyallahu anhu. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah menjadi gubernur di negeri Syam, di Damaskus sana. Maka beliau sudah melihat ada kesempatan untuk menyeberang ke Siprus sana. Menyeberang ke Eropa, dibuat armada besar dan diiklankan kita akan menyeberang membawa agama untuk menunaikan hadis Rasulullah SAW. Ummu Haram mendengar itu berita langsung dia tasfil suaminya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit, ayo cepat daftarkan nama kita untuk berangkat sama itu rombongan. Maka berangkat, sampainya di Siprus, agama boleh disebarkan ke Eropa sana. Ketika selesai mau pulang naik kapal lagi, sebelum sampai di pelabuhan jatuh dari kendaraan beliau dan meninggal dunia di sana. Jamaah yang pernah ke Siprus kemarin menceritakan kepada saya, kami sempat berziarah ke makam Ummu Haram binti Milhan dan di atas pusara beliau tertulis Al-Mar'atus Salihah. Ini hari ini kita ingin tanamkan bahwasanya kamu itu wahai istriku bukan bertanggung jawab sekedar masak, melahirkan anak sebagainya, tidak.
Kalau hanya sekedar sana, sama saja dengan perempuan-perempuan yang lain. Apa bedanya dengan kambing, sapi, dan sebagainya? Beda. Kamu tuh bertanggung jawab selain untuk membereskan anak kamu juga membawanya agama ke seluruh dunia. Kalau dia belum sempat berangkat sedunia, minimal ada fikir. Ya Allah, berikan hidayah ke Amerika, berikan hidayah ke Soviet. Sehingga dalam sayangan doa-doa dia tersebut bukan hanya minta, Ya Allah, kayakan suami saya. Ya Allah, berikan saya rumah yang besar. Ya Allah, jadikan anak-anak saya orang kaya tidak. Tapi Ya Allah, berikan hidayah kepada orang yang ada di Amerika, yang ada di Rusia, yang ada di Jazirah Arab sana. Itu tayangan doa daripada istri kita. Insya Allah kita niatkan bahwa demikian hadirin. Nah, hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab, Pak. Karena Allah telah jelaskan, kamu tuh setelah menerima istri kamu untuk dijadikan istri tadi, selain bertanggung jawab untuk menyempurnakan agama yang ada dalam diri dia, juga kita harus jadikan istri kita sebagai partner. Partner dalam apa? Dalam tujuan hidup. Bukan sekedar dalam keperluan hidup. Maka Allah jelaskan wal mu'minuna wal mu'minat ba'du mauliya ba'd. Para mukmin laki-laki, mukmin perempuan satu sama lain dapat bekerja sama. Dalam hal apa? Ya amrul ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini yang peringkat pertama. Jadi sejak malam perkawinan secara khusus, secara umum, Pak, mukmin dan mukminat seluruh dunia harus bekerja sama. Secara khusus adalah suami istri bekerja sama. Untuk apa bekerja sama? Bekerja sama untuk menjadi dai dan daiyah. Ya amrul ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Jadi sejak malam pertama harus saya pahamkan kepada istri kita bahwa Allah kawinkan kita nih. Jadikan kita suami istri adalah untuk menegakkan apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dipujinya para sahabat radhiyallahu anhum karena dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa yang dikatakan kuntum di sini bukan hanya sahabat, termasuk juga sahabiah, termasuk Khadijah, Aisyah, Fatimah, itu termasuk dalam itu ayat. Maka kita ingin bagaimana istri kita menjadi umat yang terbaik bersama kita, yaitu dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, bergerak memperjuangkan agama. Begitulah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pahamkan bahwa saya tanggung jawab istri tersebut juga untuk berdakwah. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Ini istri kita ini manusia atau bukan, Pak? Apa ada yang kawin dengan jin di sini? Walaupun sebagian ahli fikih ada yang membolehkan kawin dengan jin, Pak. Tapi istri yang paling baiklah dari manusia sendiri. Nah, selama saya namanya manusia, istri manusia, lafi khusus semua rugi. Saya rugi, istri juga rugi. Kapan supaya saya jangan rugi, supaya istri jangan rugi juga, karena dia adalah manusia. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka baik suami atau istri sebagai manusia bertanggung jawab untuk menyempurnakan iman, amal soleh, kemudian juga membawanya agama dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ini tanggung jawab. Dan kita jelaskan kepada istri kita, wahai istriku, yang dilantik menjadi dai bukan aku saja, kamu juga. Karena Allah sudah ilankan dalam Al-Quran melalui lisan Nabi SAW. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad SAW pada umatmu, wahai umatku, hadis sabili, ini jalanku, jalannya Rasulullah SAW. Apa jalan Nabi SAW? Ad'u ilallah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi, ala basiratin, dengan dalil yang jelas, hujah yang nyata, atau basirah, bagaimana dikatakan oleh teman saudara kita Pak Ali tadi, bahwasanya ini kerja dakwah asasnya adalah basirah, yakin, bukan kebendaan, itu ala basarin. Jelaskan kepada istri, wahai istriku, asas dakwah yang Allah berikan kepada saya, kepada kamu ini adalah basirah. Basirah bukan basar. Jangan sampai istri kita yakin bahwasanya, wah gimana kamu berangkat? Saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Tidak. Kita ingin tanamkan kepada istri kita bahwa di saat aku berangkat dan kamu siap berang yakin bahwa Allah akan bersama. Ini halnya akan memudahkan kerja suami. Aku mudah berangkat ini bukan karena aku punya duit, tapi ada apa? Yakin kepada Allah. Sehingga beliau katakan tadi sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh orang tua kita, bahwasanya 1000 orang kaya di dunia ini, Pak. Dengan segala kekayaannya tidak akan bisa membangun agama, Pak. Satu orang miskin, tapi dengan keyakinannya Allah akan jadikan dia asbab hidayah untuk di permukaan dunia tersebut. Juga Maulana Yusuf katakan orang yang bisa menghandle ini kerja, orang yang punya yakin. Orang yang punya yakin, bukan orang punya duit. Dan ini kita tanamkan kepada istri kita. Bahwasanya ini kerja dakwah apa? Allah basiratin. Sehingga walaupun ditinggal tanpa duit, dia siap. Dan dia tidak pernah mengeluhkan kemiskinannya kepada orang lain.
Maka orang tua kita ketika kita musyawarah Nizamuddin yang lalu, begitu pahamnya sahabiah-sahabiah tersebut, bahwasanya suami-suami adalah dai-dainya Allah yang bergerak kemana-mana, tidak ada satu orang wanita pun yang melaporkan kemiskinannya kepada Rasulullah SAW. Jangankan kepada sahabat yang lain, kepada Rasulullah nggak pernah melaporkan kesusahannya tersebut. Karena dia paham, bahwasanya suaminya adalah sebagai seorang dai. Adapun kepergian Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, minta 5 ekor kambing, minta hamba sahaya, bukan kemauan dia. Dia bersabar, aku ini rela, badanku kurus, nggak apa-apa. Tangan pun kasar, begitu ada goresan, nggak jadi masalah. Dan dia tahu suaminya berangkat-berangkat terus. Tapi Ali yang kasihan radhiyallahu anhu. Maka atas ketaatan kepada suami, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, itu banyak hamba saya, kau datang jumpa ayah kamu. Jadi kepergian Fatimah kepada Rasulullah atas desakan siapa? Karena suami, Fatimah nggak mau melaporkan kelaparannya kepada ayahandanya. Ali kasihan melihat istrinya kurus. Lama makanan pun tidak ada. Kambing banyak berdatangan. Disuruh lagi, wahai Fatimah, minta 5 ekor kambing kepada ayahmu itu. Dan Ali tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada Fatimah tersebut. Hadirin Allah, jadi kepergian Sayyidina Fatimah kepada Rasulullah untuk minta ekor kambing atas maunya siapa? Maunya suami, karena dorongan suami saja. Dan suami kasihan. Bukan maunya Fatimah, tidak. Enggak pernah Fatimah melaporkan laparnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah, sampai ketika Nabi SAW akan ke rumahnya Fatimah, dia ketuk pintu, enggak ada jawaban. Ucapkan salam, ternyata lemah sekali jawaban Fatimah. Sakit dia. Maka Nabi minta izin masuk. Kata Fatimah, rumah kamu sendiri harus masuk saja. Nabi kata, saya bersama Usaid bin Hudayr, orang Ansor yang sering dekat dengan keluarga Nabi SAW. Maka Nabi katakan, wahai Fatimah, pasang hijab. Fatimah katakan, jangankan hijab ya Rasulullah. Pakaian saja enggak sempurna untuk menutup aurat beliau ini. Hadirin Allah, begitu sampai di lapar, kurangnya makanan, bahkan juga tidak ada tabir, tidak pernah melaporkan kelaparannya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Nah ini yang jiwa kayak gini ingin kita bentuk istri kita, Pak. Mudah-mudahan Allah berhasilkan kita insya Allah. Jangan sampai istri kita ngeluh sana, telepon sipulan dan sebagainya. Suaminya berangkat, telepon orang kaya, telepon ibu ini. Itu malah ngerusak dakwah. Jadi target kita membawa istri kita ke Masturah adalah ke sana. Bagaimana istri kita menjadi Fatimah. Tamu datang, badannya gemuk. Bermalam, memang biasa tamu dijamu oleh Nabi SAW. Biasa di masjid dulu, nanti malam hari baru dilelang. Siapa yang menjamu Rasulullah SAW? Siapa yang siap menjamu tamunya Rasulullah SAW? Sahabat katakan, saya 5 ya Rasulullah, saya 10. Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia menjamu tiap malam 80 orang di rumah dia untuk makan. Tapi kadang-kadang juga timbul masa paceklik. Di rumah tidak ada makanan, maka sahabat Nabi berdiam, nggak berani mengutarakan kemauan dia. Ataupun dibagi-bagi karena sedikit makanan, maka sahabat Nabi pilih yang kurus-kurus saja. Yang gemuk tertinggal buat Nabi SAW. Sudah betul. Ternyata ketika datang 7 botol susu untuk keluarga habis diembat sama dia. Diembat semuanya, disikat. Maka Fatimah, ya Allah, lapar kita. Ini tamu nggak punya pengertian, dihabiskan susu kita. Tapi Fatimah sabar. Begitulah risiko menjadi istri seorang dai, Pak. Siap untuk lapar. Begitulah yang terjadi kepada sahabiah yang lain. Hadir maka Allah Subhanahu Wa Taala. Besok hari ternyata datang lagi itu orang. Maka Aisyah membayangkan lagi kita akan lapar. Tapi ternyata dia malam berikutnya hanya minum satu botol susu saja. Dia juga heran. Kenapa? Nabi katakan orang kafir itu makan dengan tujuh perut besar. Orang muslim makan dengan 1 saja. Rupanya dia belum masuk Islam. Hari besoknya dia masuk Islam. Sehingga 1 botol sudah kenyang dia. Nah kita ingin ciptakan. Mudah-mudahan bagaimana istri saya menjadi Aisyah yang kayak demikian. Menjadi Fatimah, menjadi Khadijah. Ini targetnya. Bukan menjadikan istri kita selekut 3 hari. Abang mau kemana bang? Oh saya kerja, sibuk. Oke. Kunci mobil di mana bang? Terus mau kemana bang? Saya nusrah jamaah nanti. Dengan siapa? Ini kan Bu Yeni, Bu Eti dan sebagainya. Nanti diambil mobil, telepon. Bu, tunggu ya. Sebelum asar, nanti kita sembahyang di Masjid Jami sana. Saya akan jemput semua. Tiap hari bawa nusrah, masturah dengan ibu-ibu semua.
Wah, Masya Allah, istri saya setelah ikut 3 hari, ajib tiap hari, jauhlah terus, bawa terus. Itu bukan keberhasilan, Pak. Dengan istrinya berangkat sana kemari. Anak terbengkalai. Bahkan anehnya lagi, maaf nih, kerja dakwah di Indonesia sering terbelokkan di pertengahan jalan, Pak. Di pertengahan jalan sering terbelokkan. Ketika istimewa pertama dulu Indonesia, kita adakan di Jawa Timur. Bagus, bayan-bayan masyarakat kita. Tapi saya sedih. Sejak hampir 20 tahun yang lalu mungkin itu istimewa. Sedihnya apa? Ternyata di sana ada praktek bekam. Ada praktek bekam. Sana bekam banyak. Waduh. Saya bilang ada demonstrasi apa? Kamu kita dari Thailand mengajarkan akan bekam tersebut. Oh bagus pengobatan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi mulai hari itu saya sedih, Pak. Ini bakal berarti perjalanan dakwah di Indonesia akan terbelok-belokkan nanti. Dari pengobatan rohani menjadi pengobatan jasmani. Maaf. Saya tidak anti bekam, Pak. Saya juga senang dibekam. Tiap 2 bulan, 3 bulan saya dibekam, Pak. Tapi praktek bekam bukan waktu istimewa, Pak. Bukan di waktu istimewa. Melihat ada kawan yang ditusuk jarum, dan saya juga rindu ingin ditusuk jarum supaya sehat. Tapi bukan waktu istimewa 3 hari. Bukan di waktu kita pertemuan-pertemuan, itu nanti. Setelah selesai, Pak Yai, saya khidmat. Pak, Ustaz, saya lihat Ustaz capek, kapan saya bisa mijat? Tapi bukan waktu istimewa, nanti setelah selesai. Silakan. Yang anehnya lagi istri kita malah terbelokkan jadi pengobatan ke sana, Pak. Karena wanita-wanita nggak ada yang pandai untuk bekam. Akhirnya istrinya pun disuruh belajar. Akhirnya istrinya Masya Allah tiap malam sampai jam 11, sampai jam 12 bekam orang lain. Anaknya terbengkalai. Tapi istrinya semangat untuk bekam orang, untuk pengobatan. Namun suaminya curhat kepada saya, Ustaz, sekarang ada kerenggang hubungan saya dengan istri saya. Anak sekarang mulai terbengkalai. Saya nasihatin istri saya, tapi abang harus paham, saya akan berkhidmat untuk orang lain. Ini bukan keberhasilan dalam dakwah, Pak. Kita bawa istri kita untuk bekerja sama, untuk menyiapkan dai-dainya Allah. Saya mati pada atas mimbar tanpa dibekam. Lebih mulia daripada saya nggak jadi bayan untuk dibekam. Maaf. Lihat Ustaz capek barangkali. Atau kayak Mukhlisun capek nih. Pakai nggak usah bayan, izin sama Pak Cecep untuk dibekam saja. Karena waktu untuk bekam saya nggak ada. Nggak apa-apa. Saya mati di mimbar tengah bayan lebih mulia daripada saya sehat dibekam saudara. Siap mengatakan demikian, Pak? Hadirin Allah, kita ingin pelan-pelan, Pak, luruskan ini kerja dakwah. Jangan sampai istri kita terbelokkan. Terbelokkan menjadi pengobatan jasmani. Arahkan ke arah sana. Bagaimana istri saya siap untuk menjadi Aisyah, Khadijah, Fatimah, dan sebagainya. Yang lurus dalam kerja, bagaimana dia menjadi dai dan dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, hadirin maka Allah. Nah, hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerjasama kita pada istri, bagaimana menjadikan istri kita menjadi dai yang punya fikir untuk seluruh dunia juga, untuk seluruh dunia. Itu yang diikirakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dia siap dikorbankan. Apapun yang dia miliki korbankan, bagaimana agama sampai ke seluruh dunia. Dan Nabi pahamkan kepada putrinya ketika menangis, melihat pada Nabi sudah mukanya pucat, bajunya pun sudah lusuh, menangis. Nabi kata, wahai Ananda, jangan kau menangis. Agama yang dibawa oleh kamu, ayah kamu hari ini, akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Agama yang dibawa oleh kamu hari ini akan masuk ke setiap buah rumah, baik gubuk ataupun tembok. Nabi pahamkan, wahai anakku, kamu juga bertanggung jawab untuk menyertai ayah kamu membawa ini agama ke di mana sampainya siang dan malam. Di mana sampainya akan masuk ke rumah gubuk dan tembok. Itu yang dipahamkan kepada anak-anak kita, Pak. Perjuangan masih panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerja kita, Pak. Kita bawa ke arah sana. Bersedia insyaallah hadirin. Maka alim ulama kita memberikan arahan yang lurus, Pak. Ini kerja masturah sangat sensitif. Hadraji katakan bahwasanya kerja atas masturah ini sangat penting sekali, tapi sangat sensitif, sangat halus sekali. Sedikit saya salah berakibat fitnah yang membawa fitnah yang besar. Bukan hidayah yang tersebar, tapi adalah fitnah di mana-mana. Kalau nggak kita hati-hati bawa ini kerja dan nggak tahu target masturah tadi, maka menjadi fitnah. Na'udzubillah. Sering saya dapat telepon, Ustaz, kami malu sekarang satu halakah. Kenapa? Istri karkun sudah keluar 15 hari pakai cadar, dibawa oleh karkun lain pergi. Maaf.
Yang membawa lari siapa? Karkun juga. Yang dibawa lari yang sudah pakai purdah, naudzubillah min dzalik. Saya sedih, sampai nggak keruan tidur. Tapi saya pelajari kenapa. Saya coba lagi, tanya lagi. Kenapa jadi sampai terjadi demikian? Ya memang Ustaz, kelemahan kami. Dia memang sudah pakai purdah, tapi masih jualan di warung. Itu Karkun pun saya nongkrong, sambil ngerokok, naudzubillah. Sehingga iblis menemani dia dengan asap yang berbau busuk tersebut. Malaikat gak akan dekat dengan itu bau yang sangat busuk tadi. Bahkan iblis yang mendekati dia sehingga terjadi apa yang terjadi. Gak ngerti, dikira kerja dakwah ini main-main, Pak. Sambil-sambilan. Ini kerja dakwah dengan keseriusan, Pak. Bermain-main, bercanda-canda, tidak. Targetnya bukan memakaikan purdah dia, tapi masih kerja di warung, melayani laki-laki, tidak. Kita ingin ciptakan istri kita, istri yang dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik istri yang menarik dipandang suami saja. Dipandang orang lain dia nggak menarik, Pak. Taat hanya kepada suami. Bahkan seorang istri wajib taat kepada suami, lebih daripada ayahnya. Kadang-kadang kita salah. Saya pernah mengingatkan seorang ayah, di mana bapak punya mantu sekarang? Di sana. Kenapa kerja? Terus istrinya, waduh, nggak bisa ikut Ustaz. Karena anak cuma satu. Ibunya sangat cinta sama dia. Saya tanya suami, kenapa kau nggak bawa punya istri kamu pergi ke sana? Ibunya ngelarang. Ibunya, karena anak cuma satu saja. Loh, apa ibunya lupa ketika akad nikah tersebut saya serahkan anak saya kepada kamu? Maka dosa besar, Pak, ingatkan nih. Dosa besar seorang ayah dan ibu yang menahan anaknya untuk tidak pergi bersama suaminya. Dia harus menyertai suami pergi ke sana. Enggak, bukan menyertai ibunya. Ketaatan kepada suami lebih daripada ayah dan ibu. Lain kalau laki-laki. Kita semua laki-laki. Mentaati ayah dan ibu kita lebih utama daripada mentaati istri kita. Kalau bertentangan antara perintah ayah dan ibu dengan istri, ikuti ayah dan ibu. Tinggalkan itu istri, nggak jadi masalah. Tapi jangan coba-coba istri dengan suami, Pak. Bang, saya nggak bisa ikut abang karena ibu saya melarang saya. Tinggalkan itu ibu. Anda nggak durhaka. Maaf, saya tidak mengajarkan kedurhakaan kepada ibu, tidak. Tapi ketaatan istri kepada suami itu setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Harus kita pahamkan. Kamu itu bersama saya. Bagaimana seorang suami akan tenang hidupnya tanpa ada istri, Pak? Padahal Allah katakan litaskunu ilaiha. Enggak akan tenang jiwa seorang suami tanpa adanya istri di samping dia. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita bawa istri kita dalam kerja, tapi penuh dengan kehati-hatian. Bersedia insyaallah hadirin. Jangan sampai kita ikut-ikutan sekarang nih, ada istilah sertifikasi, apa? Sertifikasi karena ingin gajinya naik, diiklankan oleh SB, setiap pegawai akan dinaikkan, tapi dengan syarat S1, S2. Maka masing-masing kejar paket. Istrinya, bapaknya gimana? Belum 3 hari? Belum 15 hari? Cepat kejar terus. Sehingga bulan ini keluar, bulan depan keluar lagi. Sertifikasi. Supaya cepat, karena ada jamaah akan berangkat bulan Juni ini. Istri saya baru kawin, saya harus bersama itu jamaah. Kejar paket. Bukan sertifikasi yang kita inginkan, Pak. Dalam kerja laki-laki beda dengan masturah, Pak. Untuk laki-laki kerja dulu, usul menyusul nanti. Usul dakwah menyusul, tapi masturah usul dulu, tertib dulu baru dikeluarkan. Jangan dikeluarkan jamaah masturah sebelum ikut tertib. Laki-laki terjun kota dia. Atau dari Wamena datang. Atau terjun kota datang dengan 3 peti, dia bawa brandy. Bawa siwak Firaun 3 bal. Dia katakan siap 40 hari. Masya Allah, marhaban. Please come, Michael. Peluk dia. Bagi yang siap untuk memeluk dia. Iya. Karena ada preman di tempat saya tuh. Mungkin dia paham, dia nggak mau meluk saya. Cuma jabat tangan, saya senang. Tapi teman yang mantan juga dia peluk. Dengan pelukan dia tadi, Masya Allah, terkesan itu orang. Masya Allah, saya selama hidup belum ada orang yang pakai sarban meluk saya. Tapi dia nih, dikira dia ustadznya nih, meluk saya. Senang. Akhirnya dia ikut keluar. Bau mulutnya bukan main.
Mungkin karena menghargai saya, dia nggak meluk saya. Jabat tangan, tapi yang ini dipeluk sama dia. Karena dia meluk duluan. Silahkan. Mau keluar berapa hari? 40 hari. Tapi maaf Pak, saya nggak bisa hidup tanpa 3 peti ini Pak. Tanpa 3 bal ini saya nggak bisa hidup. Nggak jadi masalah. Silahkan. Mandi, ini sarung. Dengarkan bayan hidayah. Bentar Pak, saya bisa ngantuk. Kalau nggak nenggak 1 botol, saya ngantuk. Pergi. Bah, 1 botol. Selesai. Duduk dia dengar bayan hidayah. Tukar. Mau berangkat? Maaf Pak. 1 botol lagi. Silakan. Tapi jangan dikasih gelas. Jangan dibantu. Membukakan jangan. Dosa. Kerjaan sendiri. Mau berangkat. Sebentar. Pusing. Tanpa siwak Firaun. Aku belum murni hijrah ke Madinah Rasulullah. Masih di Marlboro Country. Udah. Maaf. Ngerokok dia. Jalan. Sambil jalan. Gak apa-apa. Sampai setelah 3 hari. Tengah malam dia bangun. Dia bantingkan itu botol semuanya. Rokok pun dia hijrah. Dia tendang. Ya Allah, saya janji. Nekat. Niat. Saya betul-betul seorang hamba yang hijrah. From Marlboro Country to Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Mas Turah nggak bisa, Pak. Pak, ini istrinya gubernur, Pak. Dia ketua PKK, Pak. Di provinsi kami ini. Kalau dia sudah ikut, semua PKK akan ikut dia, Pak. Ribuan Mas Turah akan ikut. Tapi dia minta jangan pakai purda. Jangan pakai purda. Belum siap. Sedangkan syarat untuk keluar Mas Turah 4. Pakai purda, mahram, hakiki, kemudian musyawarah markas, dan jangan bawa anak. Bagaimana? Ya cepat. Udah, tenggang rasa. Jangan jos-josan kayak begitu. Kita harus lembut. Ini kan istrinya gubernur. Dan dia sudah bangun markas untuk kita. Nyalurkan dana lagi 5M, sudah siap lagi. Bahkan dengan doa kita ini malam jadi gubernur lagi, dia 10M lagi mau masuk. Udah. Nggak bisa, Pak. Jangan karena istri presiden mau datang itu. Sampai saya katakan bukan itu bercanda. Kalau Jibril punya istri, mau juga keluar tanpa purda nggak bisa. Maaf. Selama nggak mau tertib, nggak mau pakai purda nggak bisa. Nggak bisa di. Tapi kita bijaksanain. Kebijaksanaan jangan ngorbankan usul. Kalau kita gimana? Bapak silakan bawa ibu. Nah, kami akan keluar di tempatnya Pak Ahmad. Jam 9 sampai jam 12 program. Bawa ibu nanti ke sana. Bawa ibu ke sana, silakan Nusra. Nanti sebelum zuhur dia pulang, nanti asar datang lagi. Sampai dia mau pakai purda. Pak, ini Ustaz. Sudah 10 tahun nggak pernah Mas Turah. Tolong dibijaksanain. Dia bawa anak yang dia sudah 10 tahun nggak punya anak. Allah karuniai ini anak. Dan umur masih 1 tahun. Dia sayang betul, nggak bisa ini anak, istri anak. Tapi tolong dibijaksanain nih. Hanya dia yang bawa anak. Dan anaknya alhamdulillah nggak ganggu yang lain. Walaupun anak dia Pak bisu, tuli, bahkan mati anaknya, jangan disertakan dalam jamaah itu Mas Turah. Nggak bisa berangkat, nusrah saja. Ini kerja Mas Turah Pak. Kalau enggak terjadi fitnah sekarang macam-macam begitu tak? Sudah 40 hari Mas Turah kok bisa dibawa lari oleh orang lain. Maaf. Indikasi Pak. Berhasilnya Mas Turah, lihat anak-anaknya itu di mana, Pak. Semoga Allah pahamkan saya dan tuan-tuan insyaallah. Maka hadirin Allah, selama usul dakwah enggak dilaksanakan, jangan dikeluarkan dulu itu Mas Turah. Jangan dikeluarkan. Bersedia tuan-tuan? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai ini kerja Mas Turah mulai dari rumah kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Awal daripada kerja Mas Turah di mana, Pak? Ta'lim di rumah. Oh, keluar 3 hari. Ustaz, tolong doain Ustaz. Istri saya belum mau diajak 3 hari. Sudah taklim belum? Belum. Tapi kan 3 hari dulu, kalau sudah 3 hari nanti taklim hidup enggak. Bukan diharamkan istri keluar 3 hari belum taklim hidup di rumah, tidak diharamkan, Pak. Tapi yang paling hebat diawali dengan apa? Taklim rumah. Bersedia tuan-tuan insyaallah? Hidupkan taklim rumah di rumah kita. Siapa yang sudah hidupkan taklim di rumah dia nih? Masya Allah. Alhamdulillah, ini orang lama semua, Pak. Merupakan keajaiban dunia yang ke-9 kalau taklim tidak hidup di rumah dia masing. Bahkan taklim di rumah dengan 6 sifat, Pak. Taklim fadail tanpa 6 sifat itu rumahnya orang umum, Pak. Rumahnya orang awam. Tapi rumah Karkun harus ada taklim fadail dengan 6 sifat. Di Thailand begitu, Pak. Masya Allah.
Kita kaget. Kemarin waktu di Tonggi, Karguzari, Thailand, Masya Allah. Kata Abu Zar, Ustaz, kan biasa penyakit di mana-mana, hampir seluruh dunia. Karkun 200. Hidup ta'lim rumahnya berapa? 50 atau 100. Di Thailand kami enggak. Karkunnya 50, ta'lim rumahnya 200. Karkunnya 50. Ta'lim rumahnya berapa? 200. Karena orang awam umum pun ikut ta'lim juga. Di rumah dia sudah ada. Tapi yang ada 6 sifatnya itu berarti rumah karkun. Kalau nggak ada 6 sifat berarti bukan karkun. Masih dalam tahap dari kalkun untuk menjadi karkun. Maaf. Dan ajib Pak. Ta'lim rumah ini senjata sangat dahsyat Pak. Kalau sudah ta'lim di rumah itu Masya Allah. Nanti ketaatan akan timbul. Kemaksiatan akan hilang Pak. Kebandelan macam-macam. Dan itu akan hilang semua. Nggak usah banyak bicara. Hidupkan ta'lim saja. Bersedia teman-teman? Karena dengan ada ta'lim di rumah Pak. Tapi kita betul-betul pakai adab. Jangan pakai kaos oblong ta'limnya Pak. Na'udzubillah. Rapi kita Pak. Berdandan kita. Pakai sorban yang bagus. Saya biasa kalau ta'lim di rumah tuh pakai baju azhar yang itu. Ya baju kayak ulama Saudi yang hitam itu. Gitu. Jangan sampai pulang ngantuk. Susah ta'lim. Udah jangan ngantuk. Cium istri kita nggak jadi masalah. Refreshing 5 menit. Ya maaf. Nanti kita wudu, ta'lim. Segar, istri kita juga segar. Biasa kalau ada refreshing 5 menit tadi, insya Allah ta'limnya 1 jam kuat. Maaf nih. Ini bukan untuk bercanda Pak. Hadirnya Allah. Ta'lim di rumah kita. Dan di antara fadilah ta'lim, sebagaimana kita sering dengarkan, wahafatumul malaika. Malaikat akan mengerumuni kita. Sampai naik ke langit sana Pak. Berkerumun. Sehingga cahaya itu malaikat. Itu rumah bercahaya dipandang oleh masyarakat di langit. Dan dengan hadirnya malaikat Pak. Nabi sabdakan almaru ala dini khalili. Orang itu bergantung agama temannya yang dia temani. Karena malaikat sering ke rumah kita. Maka 2 sifat malaikat akan terimbas dalam kehidupan itu kita. Dalam kehidupan orang itu rumah. Apa 2 sifat malaikat Pak? La ya'sunallaha ma'amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat enggak pernah berbuat maksiat dan selalu taat. Jadi hilangnya kemaksiatan dalam diri kita, istri dan anak-anak kita. Dan timbulnya ketaatan, kapan? Ketika hadirnya para malaikat. Bersedia hidupkan ta'lim semua Pak. Awalnya 5 menit, tapi targetnya bagaimana setengah jam minimal. 20 menit fadilah amal, karena besok ganti muntakhab, tambah lagi dengan fadilah sedekah, 10 menit untuk menunjukkan 6 sifat. Nah kita tingkatkan sampai 1 jam setengah. Tapi usahakan minimal sampai setengah jam. Bersedia insya Allah Pak. Tapi kalau ta'lim nggak ada, jangan main-main Pak. Nggak ada ta'lim. Nanti lama-kelamaan TV mulai datang. Itu berubah. Maka dengan nggak ada ta'lim, TV mulai gambar, disusun di rumah kita. Hati-hati. Yang datang siapa? Setan. Dengan hadirnya setan di rumah kita, 2 sifat iblis akan terimbas dalam kehidupan itu orang rumah. Apa 2 sifat iblis? Aba wastakbar. Aba wastakbar. Enggan. Malas. Untuk beribadah. Malas tahajud. Malas untuk taat. Bahkan wastakbar, sombong lagi. Masing-masing anak sombong pada yang lain-lain. Istri akan sombong pada yang lain. Jadi 2 sifat iblis akan terimbas bagi orang yang nggak ada ta'lim di rumah dia Pak. Bersedia untuk menghadirkan iblis ke rumah Pak? Menghadirkan malaikat? Maka hidupkan ta'lim mulai sekarang. Insya Allah. Musyawarahkan siapa yang ta'lim. Kita selesai besok siapa? Istri kita, besok anak kita, besok kita. Saya sering menceritakan dengan teman-teman. Sekitar kita ulang-ulangi nggak jadi masalah. Sebagaimana azan kita sering ulang-ulangi. Ketika kami di Jordan dulu. Datang satu orang ngelapor, saya sekarang berantem sama istri saya. Kenapa? Kemarin kan saya pulang 40 hari. Saya beritahu istri saya, TV haram sekarang. Ya, seorang Arab jos kayak gitu. Istrinya bingung, kenapa Pak tuh? Ini kan yang belikan abang sendiri. Yaitu qaul qadim, sekarang qaul jadid. Dulu halal, sekarang haram. Nggak boleh lagi. Iblis banyak masuk di rumah kita nih, gara-gara ada TV ini. Ribut dengan istrinya. Anaknya penonton saja. Akhirnya udah kata istri, jangan berkelahi banyak bang. Udah, silakan keluarkan TV dari rumah dan aku akan keluar bersama dengan TV. Wah gawat. Pulang, itu keluhan dia. Kata Masya, siapa yang nyuruh kamu mengeluarkan TV? Ada nggak bayang tangguh kami mengeluarkan TV dari rumah kamu? Ada nggak perintah kami untuk mengeluarkan TV? Nggak ada. Apa perintah? Ta'lim. Ya hidupkan ta'lim, jangan banyak bicara. Hanya dihidupkan ta'lim. Hari pertama nggak mau dengar. Kedua, terus istiqomah, 27 hari.
Alhamdulillah anak-anak sudah ikut, istri pun sudah ikut. Keluar 3 hari, pulang 3 hari, TV udah nggak ada. Wih, mana TV ini? Jangan banyak bicara, ta'lim dulu. Selesai ta'lim, 6 sifat, doa. Lihat gudang, ternyata TV-nya pecah di gudang. Kenapa dipecah Ummu Ahmad? Kan bisa kita jual untuk keluar lagi. Loh, abang kan bilang TV haram. Kalau kita menjual, berarti menjual benda yang haram, Pak. Ajib, Pak. Dengan apa tadi? Dengan ta'lim. Dan banyak nanti kalau kita ceritakan ke Al-Ghazali tentang dahsyatnya ta'lim. Bersedia insyaAllah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan area ini perwujudan bagaimana kita hidupkan ta'lim dari ini awal kerja Masrah di mana? Jadi indikasi atau indikator keberhasilan kerja Masrah di satu mahalah semakin banyaknya ta'lim. Kalau ta'lim